segera bergoyang. Asik, asik, asik. Ayo, LDC di kaset dan TV Yang selalu menemani kita sedih pun mengeluarkan keajaiban. Membuat semua orang. Selamat malam semuanya, apa kabar? Selamat malam kakak dan adik semua, alumni Tarakanita. Tapi yang paling spesial, tapi selamat malam buat Suster Pauletta. Selamat malam Suster, aku tadi waktu lihat daftar hadirnya, aduh, langsung deg-degan. Biasanya aku kalau MC nggak pernah deg-degan loh. Selamat malam Suster, selamat datang. Terakhir kita ketemu di Pulau Raya ya Suster ya, tapi terpisah pandemi sekian lama. Sehat Suster? Sehat, syukur pada Allah sehat. Terima kasih Kak Lucy. Sama-sama, terima kasih baik Suster. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mendengarkan pemaparan dari kandidat nomor 1 ya Suster ya. Mudah-mudahan Suster bisa bertahan sampai akhir acara nanti. Terima kasih Suster. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Selamat malam, Suster. Terima kasih. Nah, buat kakak adik semuanya, selamat malam sekali lagi. Saya kenalan dulu, nama saya Lucy Wiryono. Saya adalah alumni SMA Tarakanita 1 Pulau Raya, angkatan 96. Di sini juga teman-teman 96 ku banyak sekali. Ada Diken, ada Devi, banyak banget. Senang banget hari ini aku bisa kembali lagi hadir di sini. Kalau ditanya mungkin yang beberapa kali, setiap sesi Jumat malam kita sering ketemu, aku udah sering cerita aku ngapain aja sekarang. Tapi buat yang mungkin sudah lama tidak bertemu aku, sudah lama nggak tahu kabarnya gimana, saat ini aku bekerja sebagai yang pertama dengan suamiku, kita punya bisnis namanya Holy Cow Steakhouse by Chef Hafid. Di bawahnya punya adik-adiknya juga, ada Luby Lobster, ada Holy Ribs, ada Holy Gyu. Kemudian Mas Hafid juga punya satu bisnis lagi dengan Mas Agam Abdari namanya Flip Burger. Nah, selain itu, aku sendiri yang tidak bersama suamiku sendiri menjadi host MotoGP di Trans 7, sudah masuki tahun ke-11 tahun ini, alhamdulillah. Dan sekarang apa ya, itu sih fokusnya itu aja, nggak usah kebanyakan karena sebenarnya bisanya cuma itu aja. Tapi itu difokuskan. Jadi kalau aku selalu percaya, pokoknya we cannot be good at everything, just pick one thing and be really good at it. Katanya gitu. Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi, memang seperti biasa hari Jumat malam tuh kayaknya kalau buat anak-anak Tarki adalah hari yang sangat ditunggu. Kalau tadi pembukaan lagunya udah lagu malam ini indah banget ya kan. Aku dari tadi lupa matiin kamera jadi ikutan goyang-goyang gimana gitu. Bawaannya pengen keluar kan, padahal sebenarnya di rumah untuk menemani acara ini karena aku juga senang banget. Nah, kenapa? Karena penasaran. Beberapa saat yang lalu aku di sini juga kita bikin acara untuk cari pemimpin. Karena mana nih yang mau jadi kandidat ketua ini Tarki? Apa yang dicari dari seorang pemimpin? Apa sih tantangannya untuk jadi seorang pemimpin bagi perempuan terutama? Dan itu kayaknya kok belum ada nih orang-orangnya, tapi ternyata tidak membutuhkan waktu lama seperti halnya ya namanya juga Tarakanita ya, dipancing dikit langsung naik gitu kan, langsung keluar potensinya kayaknya langsung wah merasa terpanggil, aku merasa tertantang, jadi langsung muncul ada 2 kandidat. Nah malam ini kita akan berkenalan dengan kandidat yang nomor 1. Nah ini benar-benar suatu kebanggaan karena kita sedang mencari kandidat ketua ini Tarki periode 2022, periode 2022 sampai 2025. Dan ini adalah milestone yang paling penting. Kita sudah punya 2 kandidat nih, teman-teman semua. Dan malam ini kita akan berkenalan dan melihat dengan lebih dekat dengan calon nomor 1. Dan kita tentunya pengen tahu visinya apa, misinya apa, gimana caranya untuk bisa merangkul semua alumni yang angkatannya sangat bervariasi. Nah, ini tentunya akan sangat menarik untuk kita lihat. Dan selamat malam buat teman-teman alumni. Jangan lupa ini ada hadiah. Jadi silakan di screen capture acara kita malam hari ini, mulai dari awal sampai akhir untuk memastikan bahwa kamu benar-benar stay di sini dari awal sampai akhir ya. Nah, nanti ada hadiahnya. Jadi untuk 10 orang pertama. Jadi jangan lupa untuk screen capture dan dikirimkan ke nomor WhatsApp yang ada di chat box yang sudah di-share ya, kayaknya dari timnya Rena di chat box. Jadi silakan dikirimkan ke nomor WhatsApp yang ada di situ. Dan selain itu, kita masih punya hadiah juga. Ada 3 orang penanya terbaik dari sesi tanya jawab nanti dan akan mendapatkan hadiah yang seru. Hadiahnya banyak loh. Tadi modal screen cap aja sama modal nanti tanya sama Rena langsung ya. Nah, sekarang langsung aja yuk kita panggil Rena. Hai Ren. Hai.
Ada, akhirnya aku bertemu kamu di sini. Setelah sekian purnama ya Kak Lucy. Selamat Aduh, malam, Suster. selamat malam, Iya, selamat Kak, dan malam. kakak-kakak dan adik-adik teman-teman semuanya. Ini seru banget ya kalau aku sih kenal Rena udah lama banget gitu karena aku dulu mainnya sama Katrin, sepupunya Rena. Iya dong gitu kan. Jadi kan kita sering ketemu juga di rumahnya Katrin. Jadi udah Betul. bukan hal yang aneh lah gitu sama Rena. Makanya pas tahu Rena kandidat, wah seru juga nih. Ibu Rena ternyata kandidat nomor 1. Nah, aku tuh sebenarnya penasaran, Ren. Kita langsung mulai nih ya. Kamu tuh waktu abis lulus dari SMA Tarakanita, terus kemana sih? Sekolah lagi kah? Sampai pendidikannya apa? Terus kerjanya langsung ngapain gitu? Boleh cerita dikit nggak? Ya, jadi Kak Lucy, abis aku lulus SMA Tarakanita gitu ya, Mm-mm. Tuhan banget beruntung sekali. Saya diterima di satu universitas. Ya, tadinya aku udah daftar ke UI gitu ya, udah Heeh. dan UMPTN, UI pun aku daftar memang sengaja. Pokoknya harus masuk UI biar keren. Jurusannya apa? Hmm. Arkeologi. Ya kan? Wah, Arkeologi. kayak Indiana Jones ya. Bukan lagi. Pokoknya pengen yang beda, yang penting nama gue ada di koran. Masuk Angela Rena Santoso gitu kan. Bu Pulin aja sampai waktu itu, ngapain Ren kok arkeologi? Oh nggak apa-apa Bu, saya mau meneruskan Ibu. Cialah ceritanya sosiologi. Taunya nggak Bu keterima. Pulit, favorit. Nah, Terus? taunya nggak keterima juga, kagak ada itu namanya gitu kan. Akhirnya keterimalah saya di 2 universitas. Cialah, sosokan 2 gitu kan. Ada Trisakti sama di Atma. Cuman Atma ngelihat Ari di situ. Ari kan satu angkatan sama aku. Wah, Atma kacau nih. Kalau gue di Atma bisa nggak lulus-lulus, ya kan? Kacau. Main mulu. Main mulu kan? Oke, akhirnya aku Wah. masuk di Trisakti. Di Trisakti ranking 1. Widih, keren banget, nyokap gue sampai kaget. Wow, ranking 1 Rena. Aduh, jadi bayarnya murah dong. Widih, bangga banget. Gila. Umur-umur nggak pernah juara kelas ya kan? Nah, akhirnya kuliah lah di situ. Kuliah di Trisakti, nggak tahu kenapa ya, selama kuliah itu kayaknya semangat banget. 3,5 tahun, 4 tahun lah lulus langsung. Wah, keren ya kan? Udah, akhirnya saya menjadi sarjana ekonomi, manajemen, dan akhirnya pada saat itu langsung kerja. Saya Langsung kerja? Iya, aku magang di satu perusahaan, terus langsung kerja. Sampai detik ini pekerjaannya masih sama, Kak. Saya adalah kuli event. Saya adalah kuli Tetap ya? event, tetap ya. Jadi dari magang sampai detik ini pekerjaannya tetap sama. Ya, itu event. Oke. Wah, jadi sebetulnya apakah dengan latar belakang yang tadi kamu bilang, dengan kuli event itu akhirnya membuat kamu, wah ini kayaknya cocok nih. Karena kan kalau ini Tarki adalah tentang mengatur komunitas. Ya nggak sih? Angkatannya banyak, macam-macam. Dan itu adalah sesuatu yang kayaknya udah akrab juga sama yang kamu kerjakan. Apakah itu alasannya atau mungkin ada alasan lain? Tiba-tiba mencalonkan diri atau mungkin diceburin sama teman-teman? Itu kata-kata yang terakhir itu. Ari ya, gara-gara Ari nih. Bukan Ari. Iya, gara-gara dia juga. Ya, hampir semuanya lah satu angkatan kayaknya mendukung gitu ya. Pokoknya juga nanya gitu ya, kenapa aku gitu kan. Kayaknya angkatan 97 tuh banyak banget yang keren-keren. Ada Pungki, aduh dokter juga banyak di situ. Pokoknya keren-keren lah gitu ya. Tapi nggak tahu nih antara dijeblosin sama memang atau mungkin cocok gitu ya untuk ngurusin Tarki. Aku juga belum dapat jawaban pasti untuk itu. Yang pasti adalah akhirnya di hari-hari detik-detik terakhir ya udah itu pun juga dibantu untuk masuk daftar sebagai calon kandidat. Dan untung lagi pada saat tes kesehatan, tes psikolog semua akhirnya ternyata waras dan bisa melewati semua dan masuklah di sini. Iya. Kalau dilihat sekarang sih waras, tapi kalau dulu kamu di TV sih kayaknya mungkin agak diragukan ya. Soalnya hiburan banget lihat Rena tuh dulu. Tapi bener ini seru sih gitu karena mungkin membuat sampai tadi kan aku sempat cerita ada sampai kita bikin acara nih, ayo dong gitu. Siapa yang mau maju gitu. Karena menjadi seorang pemimpin bukan hal yang
mudah. Apalagi kita punya alumni tuh, ikatan alumni kan, dari angkatan yang paling tua sampai yang muda tuh juga harus dirangkul, dan salah satu concern-nya adalah gimana cara membuat sebuah kegiatan yang bisa nyambung sama semuanya. Nah, tentunya kita juga penasaran nih. Nah, Rena mungkin pengen memaparkan visi misi program kerjanya apa ke kita. Silakan, mau share ke screen? Silakan, aku akan ada di sini. Aku izin share screen ya. Cialah, bahasanya kalau mau presentasi begitu ya kan. Izin share screen gitu ya. Oke, sebentar. Oke, apakah sudah terlihat? Udah terlihat, Ren. Silakan. Oke, selamat pagi. Cialah, kalau bahasa orang-orang motivational speaker tuh nggak ada kata selamat malam, adanya selamat pagi. Mau subuh kayak mau apa kayak, pokoknya selamat pagi. Selamat pagi kakak-kakak, teman-teman, adik-adik, Suster Pauleta, dan yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya ingin mencoba menjelaskan secara singkat gitu ya, program kerja apa aja sih yang kalau pada saat nanti Rena itu terpilih menjadi Ketua Initarki di tahun masa jabatan 2022 sampai 2025. Oke, perkenalkan, nama saya kalau di akte lahir di semua sertifikat itu namanya adalah Angela Rena Santoso gitu ya, tapi selama perjalanan hidup saya, perjalanan karir saya, akhirnya saya tuh banyak dikenal namanya Rena Tabita. Kenapa Tabita? Karena waktu itu tuh saya mencoba gitu ya, kakak-kakak, adik-adik semua, saya tuh mencoba menjadi seorang artis lah gitu ya, dan ada kesempatannya pada waktu itu. Nama grupnya itu adalah Tabita's Friends. Nah, kebetulan teman seperjuangan saya di Tabita's Friends ini ada yang namanya Ari, gitu ya. Kalau Ari sangat beruntung sekarang menjadi host, MC, penyiar radio terkenal, gitu ya. Kalau saya mungkin kurang beruntung kalau untuk di depan kamera, gitu ya. Makanya kalau saya bilang saya tuh terkategorikan artis itu sekuter, selebriti kurang terkenal gitu. Nah, oke, saya sekolah di SMA Tarakanita itu angkatan 97 ya, berarti lulus tahun 97. Nah, seperti tadi saya sudah ceritakan, selama masa saya kuliah, saya tuh akhirnya magang karena saya tuh waktu itu ya pernah membintangi beberapa video klip gitu ya, video klip yang diproduce oleh production house namanya Broadcast Design Indonesia. Nah, beberapa video klip, terus dibikinin album, jadi penyanyi, terus mencoba menjadi host TV gitu ya, terus main film juga gitu. Tapi memang nasib dan rejeki yang menentukan adalah kalau saya harus di balik layar. Nah, saya salah satu pemilik production house bersama dengan suami saya, namanya Richard Buntario. Saya itu memegang bagian off air, istilahnya itu adalah event organizer di Broadcast Design Indonesia, dan memang beberapa event-event corporate banyak sekali yang sudah saya handle. Jadi dari sekitar tahun 99 gitu ya, saya memang sudah menggeluti bidang event sama production house. Nah, seperjalanannya waktu, beberapa program-program TV yang pernah saya dan suami saya produce. Kalau kakak-kakak, teman-teman dan adik-adik tahu, Cherry Wish di Trans TV itu produksi BDI, Kick Andy Metro TV itu salah satu produksi kami, dan beberapa produksi-produksi TV lainnya. Oke, dan kebetulan karena pada saat berjalannya waktu gitu ya, Tuhan tuh memberikan saya kesempatan di tahun 2017 waktu itu untuk saya masuk ke dalam satu tim, ceremonies team, yaitu yang dipimpin oleh Wisnu Tama, Mas Tama. Di situ saya menjadi salah satu timnya untuk menghandle opening dan closing Asian Games yang pada saat itu memang merupakan satu event kebanggaan gitu ya.
untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan sangat beruntung sekali saya ada di dalam salah satu tim tersebut. Nah, seperjalanannya waktu lagi, saya juga dipilih menjadi salah satu kreatif tim, dan ini benar-benar dari zero, dari nol, dari nggak ada yang namanya tema-tema gitu ya di dalam acara PON Papua 2021 yang mungkin kakak-kakak, adik-adik dan teman-teman semua menyaksikan gitu ya gimana kebanggaan warga Papua pada saat penyelenggaraan event PON. Oke, nah saya tuh punya hobi kakak-kakak, adik-adik semua. Memang saya tuh punya hobi mengorganize event gitu ya, menghandle satu event yang kadang-kadang di luar dugaan gitu ya, out of the box gitu ya, untuk kreatif, untuk tema-tema semuanya. Sampai akhirnya saya tuh pengen punya cita-cita masa tua saya itu adalah saya tuh nggak mau event organizer lagi, saya tuh pengennya wedding organizer. Kenapa wedding organizer? Karena tuh kayaknya menyenangkan ya kalau melihat calon pengantin gitu ya, yang bersama dengan bapak ibunya gitu mengadakan satu event wedding. Nah, dari beberapa tahun lalu saya mendirikan wedding organizer namanya Your Dream Wedding, dan memang ini adalah proyek Your Dream Wedding ini proyek mau-mau saya aja gitu ya, dan klien-klien yang saya mau handle juga mau-mau saya aja, terpilih gitu. Kalau saya merasa dekat, saya merasa seru, oke, saya mau handle. Beberapa klien saya, kalau untuk Your Dream Wedding, kalau kakak-kakak, adik-adik tahu, ada Raffi Ahmad sama Nagita Slavina, itu klien saya, dan ada Gading Martin dan Giselle. Mohon maaf gagal di tengah jalan, tapi nggak apa-apa. Mungkin nanti pada akhirnya akan bersatu kembali memakai saya lagi untuk WO-nya. Memang sudah perjanjian seperti itu gitu ya. Kali aja balik lagi. Dan beberapa artis-artis lainnya gitu ya. Ada Sultan Jorge, Anissa Trihapsari, juga ada klien-klien saya lainnya. Nah, itu adalah singkat penjelasan tentang saya, Renata Bita. Pekerjaan sehari-hari saya sampai detik ini masih sama, Kak, adik-adik, teman-teman. Saya adalah kuli event gitu ya istilahnya. Saya adalah pemikir, konseptor. Itu saya senang banget untuk mengkonsepkan satu ide event, video, apapun lah gitu. Dan sampai akhirnya dulu tuh saya punya artis manajemen di salah satu divisi di BDI. Artis manajemen kita menghandle artis-artis yang belum menjadi artis, itu kita orbitkan. Salah satunya adalah almarhum Olga Saputra, Ruben Onsu, Indra Bekti, Uya Kuya, Ivan Gunawan, Melanie Ricardo tuh partnernya Kak Lucy dulu. Terus dan masih banyak lagi beberapa artis-artis yang memang kita orbitkan untuk menjadi seseorang yang besar dan ternyata menguasai dunia entertainment Indonesia sampai sekarang. Oke, kalau mau kenal saya lebih dekat, siapa sih ini si Rena gitu ya, silakan follow IG saya di Renata Bita. Sekarang disuruh panitia open for public, jadi nggak boleh private, jadi silakan mengenali saya lebih jauh lagi. Oke, nah karena kebiasaan saya adalah bekerja sebagai tim, saya tuh jarang kerja one man show gitu ya. Saya tuh selalu kerja tim dan itu sudah terbiasa gitu ya, setiap hari, setiap detik. Jadi saya harus mempunyai tim yang solid untuk menghasilkan sebuah pekerjaan saya yang menjadi hasil yang baik. Nah, dengan bangga saya mempersembahkan untuk saya bisa menjadi kandidat sebagai calon ketua ini Tarki. Berikut adalah my supporting team nih ceritanya. Nah, saya sengaja memilih kalau kakak-kakak, adik-adik melihat teman-teman di sini semuanya bukan 97. Saya sengaja memilih ada Didi di sini tahun 2010 dan Audrey di sini 2012. Karena memang saya mau membuat satu program kerja yang pengennya mendengarkan gitu ya, bukan hanya dari teman-teman angkatan 90-an saja, tapi saya juga mau mendengarkan apa sih yang diinginkan gitu untuk ini Tarki, untuk support SMA Tarakanita gitu ya, dari mata, dari suaranya teman-teman angkatan 2000-an. Jadi saya selalu menganggap
karena mungkin saya terbiasa menghandle klien yang berbagai macam umur dan angkatan gitu ya. Jadi saya terbiasa mendengarkan pendapat-pendapat gitu ya, insight-insight apa sih yang mau kita hadirkan nanti di tahun 2022 sampai 2025 untuk Initarki dan untuk SMA kita tercinta. Gitu. Oke, saya mulai dengan campaign saya, tagline-nya adalah waktunya Initarki. Saya mau menjelaskan kenapa kita memilih tagline waktunya Initarki. Kalau kakak-kakak, adik-adik, dan teman-teman nanya, kenapa Rena? Nggak tahu, pengen aja gitu. Kayaknya simple aja gitu. Keluar kata-kata, ya udah waktunya Initarki gitu. Waktunya Initarki untuk apa? Nah, kita coba menjabarkan gitu ya, waktunya Initarki untuk menjadi sebuah visi. Visinya apa sih? Visinya tuh kita pengen membuat organisasi Initarki gitu ya, menjadi panutan, kebanggaan untuk generasi selanjutnya gitu. Simpel aja gitu, visinya tuh itu. Nah, misinya apa? Misinya adalah saya pengen menggerakkan, kita mau menggerakkan seluruh alumni SMA Tarakanita 1 untuk kita sama-sama yuk kita dukung SMA kesayangan kita, kebanggaan kita untuk balik lagi menjadi jaya-jayanya banget gitu ya, bukan jaya, bukan gitu ya, tapi menjadi sebuah kejayaan gitu ya, yang dimana kayaknya semua tuh dulu tuh kalau nggak masuk Tarki tuh nggak keren gitu. Semua tuh dulu kalau nggak sekolah di Tarki tuh nggak keren gitu. Dan semua tuh dulu kayaknya masuk Tarki kesannya udah gaul, udah pinter, udah mau anak disco kayak kemana-mana, pokoknya kalau sekolah Tarki tuh keren gitu. Ekskulnya apa ya, kalau nggak drum band, basket, apapun lah, fotografi, semua tuh keren gitu. Nah, jadinya itu tuh harus dikembalikan lagi gitu. Dan memang ini nggak muluk-muluk ya, memang saya tahu ini tuh susah, ini tuh butuh perjuangan gitu ya, dimana kita harus sama-sama, nggak cuma saya aja, nggak cuma tim saya aja yang tadi, dan ini tuh harus kita seluruhnya beserta suster juga harusnya membantu kita nanti bagaimana memberikan masukan-masukan supaya SMA Tarakanita yang kita sayangi ini tuh kembali lagi ke masa kejayaan gitu. Dan yang pasti organisasi Initarki ini tuh harus keluar, ini tuh harus diketahui gitu sama seluruh Indonesia kalau perlu gitu. Ini adalah misi visi saya untuk waktunya Initarki untuk bergerak dan menjalankan visi misi kita. Oke, program kerja. Program kerja itu akan ada tiga priority gitu ya. Dalam yang pertama itu pasti jangka panjang. Jangka panjangnya itu adalah saya tahu database sudah berjalan, tapi kita mau melengkapi. Cara melengkapinya nggak mungkin dalam waktu beberapa menit, beberapa tahun database itu akan lengkap, nggak mungkin, tapi ini akan terus berjalan selama 3 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Ini pasti akan terus berjalan, tapi paling tidak nanti dalam waktu 3 tahun ini database itu harus ada pertumbuhan, perkembangan gitu ya, di mana nanti para alumni SMA Tarakanita banyak yang mau mendaftar, banyak yang masuk ke dalam datanya Initarki. Nah, itu penting, itu jangka panjangnya. Nah, jangka menengahnya apa? Jangka menengahnya yang pasti kita mau membuat event-event atau acara-acara ya yang bermanfaat baik buat Initarki juga buat seluruh masyarakat Indonesia. Jangka pendeknya dalam waktu dekat kalau memang saya terpilih kita akan membuat satu struktur organisasi atau kepengurusan yang slim gitu ya, yang nggak terlalu besar, nggak terlalu banyak gitu pengurusnya, tapi semua solid, semua tahu what to do-nya, job desk-nya apa, semua sudah harus tahu. Dan di mana kita akan memberikan calon-calon pengurus ini supaya bisa memberikan ide-ide kreatif, supaya bisa mewujudkan jangka panjang dan jangka menengah apa yang akan kita capai. Oke. Sekarang waktunya Initarki. Waktunya Initarki untuk apa sih? Yang pertama, waktunya Initarki untuk berkreasi. Berkreasi apa nih Rena? Gitu ya ceritanya ya. Jangan muluk-muluk deh gitu. Oke, nggak usah berangan-angan. Waktunya Initarki untuk berkreasi. Nah, waktunya Initarki untuk berkreasi, kita akan membuat event
atau apapun campaign atau apapun kegiatannya, kita tuh harus ada 2 output. Ini event mau dibawa kemana? Ini campaign mau dibawa kemana? Menurut saya, menurut kami, kreatifnya itu harus ada 2 cabang, yaitu untuk internal dan satu lagi untuk publik. Untuk internal itu ya untuk memaintain keanggotaan kita ini Tarki, mempererat hubungan kita sesama alumni. Tapi penting juga loh kalau kita membuat satu kegiatan, satu campaign gitu ya, yang kita bawa keluar. Supaya apa? Supaya ya itu tadi, seluruh masyarakat Indonesia itu bisa tahu gitu ya, bisa kenal. Walaupun dia nggak mau tahu detail nggak apa-apa, tapi yang penting dia kenal dan yang penting dia dengar ini Tarki. Nah itu penting. Jadi harus ada 2 kepentingan. Ini kegiatannya mau buat internal atau mau buat publik, dan ini harus balance kalau menurut saya. Jadi selama 3 tahun nanti kita harus membuat kegiatan, campaign apapun itu harus balance antara internal sama antara ini buat ke masyarakat luar. Kita harus buat keluar gitu ya untuk memperkenalkan ini Tarki. Itu tadi waktunya ini Tarki untuk berkreasi. Sekarang waktunya ini Tarki untuk menginspirasi. Nah, nanti waktunya ini Tarki untuk menginspirasi itu kita yang pasti bagaimana caranya kita memberikan inspirasi, menginspirasi kepada teman-teman sesama ini Tarki, anggota, ke adik-adik kita yang masih sekolah di Tarki atau ke masyarakat. Nah, ini kita membagi menjadi 3. Ada annual, ada special event, sama ada regular. Ya, nah annual itu nanti kita akan membuat sebuah festival tahunan. Terus kalau special event itu seasonal event gitu ya, sesuai dengan kalender event. Dan kalau regular itu nanti akan ada webinar, CSR activity, community event yang memang sudah terbentuk komunitas-komunitas di ini Tarki. Nah, ini adalah 3 pilar setiap kita membuat sebuah event atau kegiatan. Di dalam nanti tahun 2022 sampai 2025, tadi pegangannya ada 2, secara output kita mau bawa kemana, internal atau eksternal, atau publik, dan untuk 3 kategori pilar event, ini akan ada annual, special, dan regular event. Oke, nah yang tadi saya bilang annual event itu berbentuk festival gitu ya, kakak-kakak, adik-adik dan teman-teman, ini tuh mimpi saya gitu ya, mimpi saya karena memang basicnya saya event organizer gitu ya, dan basicnya saya adalah memikirkan sesuatu yang kreatif dan out of the box gitu ya untuk ini Tarki. Nah saya tuh bercita-cita, saya tuh pengen bikin ini Tarki Fest. Karena kalau menurut saya gitu ya, talenta-talenta apa yang sudah dimiliki oleh kakak-kakak, adik-adik dan seluruh alumni Tarakanita itu tuh sangat indah banget, sangat keren banget, seksi banget kalau kita membuat satu event, kita memperlihatkan apa sih alumni Tarki itu punya apa sih. Nah ini kita akan membuat satu event festival, namanya contoh ya, ini baru contoh sih, namanya Leadership Fest. Leadership Festival. Wanita inspirasi, kepampang tuh semua alumni-alumni Tarakanita. Basar UKM, teman-teman alumni punya bisnis apa, sok ayo kita bikin event. Nah, yang paling keren itu adalah sebuah event yang memperlihatkan semuanya itu adalah kumpulan dari alumni-alumni Tarakanita. Gitu ya. Tapi yang bagusnya adalah kalau kita melakukan festival ini secara soft selling. Soft selling itu artinya apa? Soft selling itu artinya tanpa kita membesar-besarkan logo, ini Tarki mempersembahkan, tanpa seperti itu, orang tuh dengan melihat, oh ini cewek-cewek semua ya, Leadership Fest ini ya, ini cewek-cewek keren banget ya, gitu ya, narasumber-narasumbernya. Ini eventnya siapa sih? Ini acara apa sih? Begitu dia sadar, ya ampun, pantesan, udah keren-keren, inspiratif banget. Oh, ini tuh lulusan Tarki. Nah, itu sebenarnya yang kita cari. Oh, ini tuh alumninya Tarki, pantesan bagus-bagus. Nah, itu yang dinamakan soft selling. Jadi gimana caranya kita meng-create satu festival ini Tarki gitu ya dalam sebuah event Leadership Fest, tapi kita tidak membesar-besarkan ini Tarkinya. Ini Tarkinya itu kita perlihatkan dengan soft, dengan kita memperlihatkan narasumber-narasumber yang ada
secara soft selling, biarkan orang tuh mau masuk, mau nonton, masyarakat Indonesia mau lihat, tapi begitu ending eventnya dia baru sadar, oh itu alumni SMA Tarakanita, itu semuanya pantas keren, itu adalah ini Tarki Fest. Nah ini harus kita jalankan. Oke, Bazar UMKM saya yakin ini udah sering berjalan. Tapi Leadership Fest, Wanita Inspirasi itu harus kita jalankan, harus kita wujudkan. Oke, seasonal event. Seasonal event mungkin ini standar. Setiap event-event nanti akan ada Idul Fitri event, Natal, ulang tahun SMA Tarakanita 1, ulang tahun ini Tarki gitu ya. Nah, pokoknya ini adalah event-event secara kalender tahunan, ini nanti akan kita jalankan. Oke, sekarang masuk ke regular event. Regular event juga menurut aku ini juga salah satu yang menarik. Jadi nanti kita akan membuat regular event itu justru berdasarkan setiap angkatan. Angkatan 2005, ayo sini ngobrol yuk sama kita yuk. Kamu mau bikin apa sih? Ya saya pengen bikin begini-gini Kak. Digital apa webinar gitu. Oke, ayo kita wujudin bareng-bareng. Nah, jadi lebih pendekatannya lebih ke setiap angkatan. Pengennya bikin seperti apa, ayo kita wujudin bareng-bareng, dan ini semua di bawah naungannya ini Tarki. CSR activity juga nggak harus semua harus internal, kita juga harus keluar membantu masyarakat Indonesia. Nanti akan disesuaikan kegiatan-kegiatannya. Nah, yang paling penting adalah community event. Karena kalau saya lihat di sini, ini Tarki ini justru yang sangat jalan adalah di komunitasnya gitu ya. Dimana kebetulan kakak saya di sini juga salah satu anggota Tarki Runners gitu ya, makanya saya ngelihat, aktif banget nih Tarki Runners gitu ya, dan ada juga karawitan gitu ya, terus softball, olahraga lainnya gitu ya, plus sama kegiatan komunitas lainnya yang lintas angkatan. Nah ini harus terus kita kembangkan, dan kalau perlu kita bikin yang lebih heboh lagi dari komunitas event ini Tarki, kalau perlu kita keluar supaya orang-orang juga bisa join, orang-orang lain bisa join gitu ya, bisa mengikuti event-event yang nanti akan kita bikin gitu untuk komunitas event. Nah, yang berikutnya, waktunya ini Tarki untuk terus berkarya. Apa sih gitu? Nah, kakak-kakak, adik-adik, dan teman-teman semua ini juga kayaknya ini saya harus, kalau memang saya terpilih gitu ya, ini kayaknya harus terwujud banget deh. Kenapa? Karena dunia digital itu sudah sangat marak ya, dan mungkin kita juga udah jarang nonton TV nasional, TV biasa gitu ya, apa-apa sekarang udah YouTube gitu kan. Nah, sepertinya ini kita harus mewujudkan. Ini Tarki Digital Channel. Ini Tarki Digital Channel, saya yakin ini adalah channel pertama kali yang kita punya untuk ini Tarki, yang berisikan tentang konten-konten di mana semua wanita inspiratif, wanita inspirasi yang bisa memberikan inspirasinya kepada masyarakat. Nah, ini kita harus bikin. Karena memang nanti dari database kita akan melihat, atau siapapun lah yang misalnya gitu ya, kayak teman saya misalnya jadi ibu rumah tangga, tapi dia bisa memberikan inspirasi gitu ya, gimana cara mengatur waktu dari ibu rumah tangga, tapi dia punya jualan online gitu. Nah, itu termasuk salah satu wanita inspirasi. Nah, itu boleh masuk ke sini. Masuklah di YouTube, kita akan membuat channel. Kita membuat channelnya bukan judulnya bukan ini Tarki, tapi kita buat channelnya Wanita Inspiratif. Tapi ini adalah produksi dari ini Tarki. Biarkan semua masyarakat masuk, nonton, melihat semua wanita-wanita inspiratif. Taunya ini adalah alumni Tarakanita 1. Keren banget. Oke, jadi ini waktunya kakak-kakak, adik-adik, dan teman-teman semuanya, kayaknya kita harus mulai bergerak. Waktunya ini Tarki untuk membuat sesuatu yang berbeda. Waktunya ini Tarki untuk menginspirasi ke semua masyarakat Indonesia, bukan cuma hanya ke dalam, tapi kita harus keluar juga. Dan saya mau mencoba memberikan satu campaign gitu ya, waktunya ini Tarki untuk mendukung para UMKM. Nah, jadi di saat masa-masa kampanye ini, udah kayak pilpres aja ya, kayak serius banget gitu kan. Di masa-masa kampanye ini, saya
pengen banget mendukung teman-teman UMKM dan kebetulan mohon maaf sekali nih kenapa sih Rena sosok mendukung UMKM, karena memang saya punya acara TV tentang UMKM di TVRI namanya Paten gitu ya, dan saya tergerak sekali gitu, aduh udah deh mumpung nih kita lagi rame-rame lagi seru-serunya gitu ya masa kampanye ini untuk mendukung para UMKM. Nah saya udah saya dan tim ses saya gitu ya sudah coba menggait beberapa teman-teman UMKM baik itu adalah dari Initarki ataupun dari luar. Dalam masa periode belanja silakan kakak-kakak, Suster Paulette juga boleh ikut loh ya, guru-guru juga semuanya boleh ikut. Yang penting dari periode tanggal 9 April sampai dengan 9 Juni memakai kode Rena for Initarki akan mendapatkan diskon-diskon menarik. Mendapatkan diskon-diskon menarik, silakan di screen capture. Berikut adalah tenan-tenan merchant-merchant yang sudah bekerja sama dengan kami semua di sini. Ada makanan, Kirana Catering, Boti Kitchen, Kirishima Bento, Galili, aduh yang punya Ari Kirana nih susah banget ya namanya. Galili Closet ya. Silakan ini di screen capture. Oke, next-nya kakak-kakak juga bisa adik-adik jangan lupa memakai kode Rena for Initarki. Hanya menghubungi WA ini kalian berbelanja sudah bisa langsung dapat diskon. Oke, dibeli. Oke, berikutnya. Ini ada Adanir. Baju-baju buat lebaran lucu banget. Terus kalau mau pesan jajanan kue, jajanan makanan-makanan jadul, silakan diskon 5%. Kalau mau nambah diskonnya nego sendiri, silakan tinggal di WA. Oke, ada rawon. Ini rawon hits banget nih dari 97, rawon Lia ya. Ini keren banget. Terus ada Biblasem, thank you Kak Lala 92 udah mau support. Silakan dinego kalau mau minta gratis sama Kak Lala ya, 50.000 sih di sini. Oke, lanjut lagi. Yaelah, kayak mama jualan. Ada Inspigo Premium. Nah, ini kakak-kakak, adik-adik semua kalau belum tahu Inspigo apa, silakan ya join, dilihat di IG-nya apa untuk menambah pengetahuan kita karena ini salah satu platform yang menarik. Jualan karena saya salah satu tim dari Inspigo. Pendirinya adalah Yori Sebastian dan teman saya Tio Guritno. Silakan untuk menambah wawasan. Di sini ada Dian Sastro loh di Inspigo ini. Ya, kontennya juga sangat menarik. Gemblong. Mohon maaf, ini dagangan saya. Silakan loh, makanan gemblong enak untuk berbuka puasa, dapatkan diskon 10%. 10%. Oke, ada Umara, batik Umara di sini juga selected item ya untuk Lebaran. Silakan dibeli, punya Sisi 97, Dentafix. Ayo yang bersihin gigi, mutin gigi silakan ya. Kode Rena for Initarki. Oke, screenshot sudah. Lanjut. Oke, di sini ada Krea. Nah, Krea ini juga lucu banget. Dia lagi meng-create satu pouch gitu ya, temanya Tarki karena emang ini yang punya Tarki, alumni Tarki 97. Dia lagi create satu dagangan lucu banget pouchnya. Terus ada Oikos, thank you Lena. Oikos juga perlu banget untuk kesehatan kita nih zaman-zaman sekarang, mau ketemu daripada muncrat-muncrat ketularan nanti si omi-omi itu ya kan. Jadi silakan untuk antigen sama home care-nya juga akan mendapatkan diskon. Dan ada dari Kak Edit 96 ini June deh pokoknya begitu ya untuk ekstra diskon. Oke, silakan hubungi dengan kode Rena for Initarki. Dan masih akan banyak lagi merchant-merchant nanti yang akan bekerja sama dengan kita di sini, Rena for Initarki, calon kandidat nomor 1. Jadi ditunggu saja kakak-kakak dan adik-adik semua dan teman-teman semua. Oke, saya nggak mau panjang lebar lagi karena udah lumayan seret gitu ya. Saya kembalikan ke Kak Lucy. Terima kasih kakak-kakak, adik-adik, suster. Terima kasih sudah mau mendengarkan paparan saya. Terima kasih. Terima kasih Rena, luar biasa. Memang kalau kuli lapangan beda lah ya. Kuli lapangan ke event, kuli lapangan beda dong ya Ren. Tapi keren banget. Ini juga sebetulnya adalah salah satu yang aku tunggu-tunggu juga gitu ya, bahwa tadi salah satu yang menarik buat aku program kerjanya Rena adalah bikin sesuatu yang secara internal itu juga mendekatkan kita semua sebagai alumni Tarakanita, tapi juga secara eksternalnya buat public audience-nya itu juga penting banget karena kayak kita aja sendiri ya sesama Tarki suka tiba-tiba di TV deh katakanlah, wah
ini kok perempuan keren banget ya. Ternyata pas udah lihat, loh dia tuh Tarki toh, dia alumni Tarakanita. Itu sering banget kejadian. Dan berapa banyak di antara kita, aku yakin banget nih, di antara semua teman-teman yang hadir malam hari ini, Suster Pauleta juga mungkin sering gitu ya, melihat ada tokoh yang sangat inspiratif, atau mungkin dia seorang pebisnis yang handal atau apa, tapi padahal dia tuh sama aku satu keluarga loh, tapi kok aku harusnya bisa dapat benefit ya nggak sih gitu. Nah harusnya itu bisa lebih dikuatkan lagi, dan harusnya memang kasarnya nih waktu acara sebelumnya Rena, Suster Pauleta juga teman-teman lain, aku pernah bilang juga, padahal ya kalau kita semua yang punya usaha di sini atau mau apapun itu, kalau mau kolaborasi mulai dari lingkaran ini Tarki aja itu udah luar biasa banget efeknya. Jadi harusnya itu memang manfaatkan lagi gitu. Terima kasih banyak Rena, pemaparannya bagus banget. Nah, ini selanjutnya ada satu video. Nah, video ini akan di-share oleh Audrey, ya kan? Ini dari tim sesnya Rena nih. Ya. Audrey? Ya. Audrey udah siap videonya, silakan. Backup sama Eki ya, Ki? Oke, sama Eki ya? Ya, sama Jeki. Silakan. Yes, Rena Tabita, Rena for Intarki number 1. Sukses. Rena for Intarki, mantap. Sorry ya, ini penuh dengan keisengan gitu ya, kayaknya buat kita nggak terlalu serius banget ya nggak sih, ya kan? Segeren, nggak masalah. Aku yakin semuanya tidak ada yang masalah di sini ya kan. Ini perempuan-perempuan kalau dikasih ada Raffi Ahmad sama Mbak Imuang kan langsung, gimana tadi Rena ngomong apa? Sultan bangun gitu, semua. Sultan gitu loh. Sultan banget ya kan. Benar-benar thank you. Terima kasih banyak, hiburan banget, ini seru deh. Tapi akan makin seru lagi. Ini yang namanya tadi disebut-sebut, aku sangat tertarik untuk ngobrol sama yang satu ini. Ini adalah katanya strategi kampanyenya Rena tuh salah satu otaknya adalah yang ini, yaitu Ari Kirana. Mana coba yang namanya Ari Kirana? Coba. Halo. Selamat malam semuanya. Ini sok manis kalau yang ini. Biasanya nggak begini, udah lari. Gue buka pakai pantun dong, Kak Lucy, boleh nggak? Oh boleh. Silakan. Nur Ari. Aku kasih waktu. Cepetan, ayo. Awas lo nggak lucu ya, awas Jayus ya. Pokoknya semua harus balasnya pakai cakep gitu ya. Awas lo kalau nggak lo. Iya. Oke, siap. Dua Lipa penyanyi idolaku belum pernah kebabakan setu. Cakep. Jangan lupa kita pilih nomor 1. Cakep. Dipikirin dari tadi malam tuh kayaknya ya. Aduh, sampai semedi. Sampai semedi. Ini seru banget karena ya aku udah tahu Rena, tahu Ari dari ya kita kan cuma beda satu angkatan ya gitu. Jadi tahu lah gitu. Karena kan kalian tipe-tipe yang kalau sama kakak kelas tuh wah ini kayaknya seru nih buat kita kerjain. Sekarang paling menonjol, ya kan? Lu sih, tapi lu nggak ngegencet kita kan Kak dulu kan? Enggak lah. Lu itu OSIS. Nggak boleh. Angkatan atas gue, yang gue tuh waktu di ospek itu, ya ampun Tuhan, ini perempuan cantik banget, cantik tapi galak gitu. Cantik tapi galak. Tetap. Kalau galak emang itu default, Ya, lu salah dari Pulau Raya satunya. emang. Ya, itu default Pulau Raya, emang nggak bisa diapa-apain, susah ya. Ya, anyway, Ri, aku tuh pengen ngobrol sebenarnya. Apa yang akhirnya membuat kamu join forces lah gitu. Tadi kan ada Sarah juga, Sarahnya juga aku kenal baik juga. Terus banyak banget gitu. Dari semua tim ini akhirnya kenapa join forces untuk mendukung Rena sebagai kandidat nomor 1? Oke. Selamat malam, Suster. Thank you so much masih hadir di sini, Suster, dan juga kakak-kakak, adik-adik, semua alumni Tarakanita 1. Thank you banget udah ngedengerin programnya Rena. Kalau pertanyaannya Kak Lucy, kenapa gue mau join forces sama Rena untuk mengajukan Rena sebagai ketua ini Tarki. Tadi semuanya juga udah lihat kan, dia waktu bercerita mengenai dirinya sendiri itu ya nilainya 60 lah. Tapi begitu dia cerita soal programnya, ya kan? Begitu dia cerita soal programnya, dia menggebu-gebu. Benar-benar yang kayak, kita harus bikin ini, kita begini, kita begini, kita begitu gitu. Nah, yang gue suka dari Rena adalah karena dia udah mengerjakan atau dia udah ada di dunia entertainment ini, dia udah ada di belakang layar,
di depan layar dari bahkan sebelum dia lulus kuliah gitu. So I think menurut gue dia itu ngerti banget apa yang dia kerjakan. Dia udah ibaratnya tuh napas keluarnya cue card gitu. Napas keluarnya budgeting event gitu. Event. Bukan rundown gitu. Dia memang seperti itu. Dan yang gue suka, kenapa gue ngebet banget pengen ngejagoin Rena jadi ketua Initarki, karena gue tahu perempuan ini bukan wacana. Gue tahu kalau misalnya dia punya mimpi, dia pasti mau mewujudkan gitu. Dan puji Tuhan, dia punya orang-orang di belakangnya yang mau mendukung dia gitu. Karena itu dia mungkin dia bisa mewujudkan mimpi-mimpinya karena ada orang-orang di belakang yang mendukung dia, karena orang-orang itu percaya sama mimpinya dia bahwa dia bisa mewujudkan ini. Dan gue yakin banget dia bisa mewujudkan mimpi-mimpinya itu buat Initarki. Oke, semua tadi udah dengar programnya. Gue kalau misalnya ditanya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang alumni Tarakan Rasa 1, begitu dia ngomong bazar UMKM, gue langsung oke, gue pilih gitu. Karena ujung-ujungnya apa sih, Bo, yang kita mau sebagai seorang ibu, sebagai seorang profesional, sebagai seorang wanita, sebagai seorang alumni yang udah punya omongan, punya bisnis, punya mimpi. Ujung-ujungnya apa? Gue pengen cuan. Cuan buat siapa? Cuan buat gue, cuan buat alma mater gue juga, gitu. Sebagus-bagusnya lo, sepinter-pinternya lo, sekeren-kerennya lo, kalau you don't put yourself out there, nggak akan ada yang tahu. Nah, contohnya nih, Kak Lucy ya, tadi lo udah cerita gimana lo punya bisnis di F&B, banyak banget, gitu. Dan gue inget banget gimana Holy Cow awal-awal itu viral di Twitter. Followersnya banyak, semua orang memanfaatkan follow Twitternya Holy Cow untuk ngedapetin si tiramisu. Ingat? Karena gue pun memanfaatkan promo itu. Nah, kenapa bisnis F&B lo itu bisa viral? Menurut gue, karena lo bisa membahasakan apa yang lo jual kepada calon pembeli lo. Nah, Rena kebetulan dia punya talenta bahwa dia bisa membahasakan keinginan kliennya untuk sampai message-nya kepada siapapun yang dituju. Dan kliennya dia tuh banyak banget dari berbagai macam bisnis gitu. Tadi semua juga udah dengar. Ada pemerintahan, ada corporate, dan corporate pun juga banyak gitu. Dari retail, lalu banking gitu. Dia bisa membahasakan itu, dia bisa menyampaikan itu, dan gue yakin banget dia pun akan bisa membahasakan mimpinya SMA Tarakanita 1, mimpinya Initarki, dan juga mimpinya komunitas-komunitas yang ada di dalamnya gitu. Inginnya apa sih? Inginnya masa kejayaan SMA Tarakanita itu bisa terwujud kembali. Lewat apa? Rena akan mewujudkannya, of course, lewat yang dia udah bisa mengerjakan selama ini, yaitu lewat event. Dan kalau misalnya ditanya bakalan sukses nggak? Mudah-mudahan. Kan kita selalu bilang ya bahwa usaha tuh tidak akan membohongi hasil gitu. Kalau kita mau sama-sama usaha, pasti hasilnya akan baik. Akan baik untuk semuanya kok, buat SMA Tarakanita, buat Initarki, dan buat komunitas-komunitas yang ada di dalamnya situ, gitu. Jadi makanya gue yakin banget kalau di dalam dunia profesional udah banyak banget yang mau ngedukung Rena untuk mewujudkan mimpinya. Gue yakin pasti kita semua bisa lah membantu dia untuk mewujudkan yang terbaik untuk Initarki dan juga untuk SMA Tarakanita dengan apa? Dengan voting nomor 1. Asik. Nah, aku tuh yang penasaran juga nih sebenarnya Ari dan Rena tadi kan programnya banyak banget, tapi memang ada satu concern terutama dari angkatan-angkatan yang sudah lebih senior gitu. Apa ya? Dan itu sekaligus juga membuat yang calon kandidat bahkan sebelum ada Rena juga gitu ya. Gimana sih caranya ngerangkul angkatan-angkatan yang lebih senior
Karena kan kayak tadi Ari bilang, kalau yang muda-muda, buka bisnis, masih cari cuan, segala macam gitu. Dinamikanya kan tentunya berbeda dengan angkatan-angkatan yang sudah lebih senior. Nah, yang nggak berani maju tuh waktu itu, yang masih ragu, iya ya gimana cara ngerangkulnya, karena kan spektrumnya banyak banget, seperti yang aku bilang tadi. Nah, kalau yang buat senior-senior nih, kira-kira ada bayangan nggak sih akan membuat apa? Apakah mungkin mereka akan dilibatkan seperti tadi talk show-nya Rena, atau apa sih yang kebayang gitu? Karena biasanya ini sekarang ya jalan sih gitu. Kayak kemarin event ini Tarki banyak banget kan, udah jalan juga dan cukup bagus, cukup kedengeran lah gitu. Cuman harus bisa lebih maksimal lagi. Nah, cuman supaya bisa merangkul lebih banyak alumni lagi, apa sih? Terutama yang senior sih. Iya. Iya Kak, jadi memang kalau dalam menghandle angkatan-angkatan atas gitu ya, berarti kan sudah yang prioritasnya berbeda lagi ya Reneda sama kita kan. Angkatan berumur lah ya, angkatan berumur, angkatan yang udah mateng, malah cenderung udah kematengan gitu kan. Nah, kalau dari aku sih harusnya aku tidak ada kesulitan ya untuk menghandle karena memang klien aku pun juga beragam-ragam gitu ya, dari yang tua yang sudah jadi direktur sampai yang muda-muda sampai yang baru lulus, itu juga klienku gitu ya. Paling tidak kalau kita tuh harus lebih sering mengadakan dengar pendapat, istilahnya gitu tuh, dengar pendapat gitu ya, misalnya perangkatan gitu, kakak tahun 80, kakak tahun 70 gitu, pengen bikin apa sih Kak, lagi seneng apa sih Kak, oh ya lagi seneng berkebun misalnya gitu, oh ya udah yuk kita bikin yuk, oh lucu juga ya begini begitu gitu. Jadi kayaknya lebih harus banyak ngobrol sih, banyak. Nah kebetulan kan gue juga aku orangnya memang demen ngobrol juga gitu ya. Jadi menyerap aspirasi gitu sebenarnya, ya nggak sih? Betul. Dan satu lagi tuh Kak, kalau dibaca ya yang slide aku terakhir ya, yang untuk YouTube, waktunya ini Tarki untuk terus berkarya. Itu maksudnya terus berkarya itu kan untuk seluruh angkatan nih. Seluruh angkatan dari yang angkatan tua sampai yang paling muda gitu ya. Ayo, jangan stop untuk berkarya. Nah, apa yang sudah dihasilkan kalau untuk angkatan yang tua? Yuk, kita memberikan inspirasi ke orang-orang. Dengan apa? Masuk dong yuk, di syuting yuk, kita ngobrol-ngobrol gitu ya, kasih lihat nih, saya di hari tua, saya masih punya kegiatan menyulam loh, bagus deh menyulam. Nah, yang kayak gitu loh. Jadi, angkatan tua pun masih bisa terus berkarya dengan apa yang memberikan inspirasi gitu. Ternyata yang udah punya. Nah, angkatan yang bawah yang masih berjuang kayak kita gini masih berjuang banget semuanya ya kan, kerjaan, bisnis apa. Ya kalau ada waktu ayo juga memberikan inspirasi gitu. Di mana? Di YouTube channel apa? Wanita Inspiratif gitu. Cakap. Ini wadahnya sih kalau menurut aku. YouTube kita nanti yang judulnya Wanita Inspiratif itu sebagai wadah. Wadah di mana yang tua-tua kalau udah males mau event-event, aduh udah deh Rena, gue ribet deh event-event gitu ya. Ya udah, yuk deh Kak, ngobrol-ngobrol aja yuk. Syuting aja yuk Kak. Iya benar. Iya. Aja nanti hostnya Lucy, hostnya Ari, dia kan yang banyak ngomong ya, pastikan nanti Kakak tinggal ya iya saya punya ini, saya punya itu gitu Kak. Iya, bagus. Tulus. Itu yang gue suka dari Rena gitu. Dia orangnya tuh praktikal gitu, nggak bikin ribet, dan udah terbukti ketangguhannya karena CEO dari Bank A, Bank B itu juga tunduk di bawah arahan dan instruksinya dia. Jadi kalau misalnya tanya lo bisa nggak mengkomunikasikan dari lintas angkatan? Gue rasa sih bisa gitu, karena dia ketemu banyak orang dari yang tua sampai yang muda, dan bukan cuma sekedar berteman ya, tapi itu kan professional relationship gitu. Urusannya adalah kerjaan. Jadi gue rasa dia pasti bisa mengkomunikasikan antara lintas angkatan dan juga komunitas. Betul. Jadi dengan background-nya Rena yang memang sangat sudah berpengalaman di bidang event, ketemu dengan banyak orang dari berbagai macam spektrum umur gitu, berbagai macam spektrum pekerjaan juga. Jadi mungkin ini bisa menjadi kekuatannya Rena untuk bisa mengorganize alumni Tarakanita yang memang spektrumnya sangat banyak ini. Nah, teman-teman boleh mulai dari sekarang disiapin loh pertanyaannya, boleh, karena nanti ada hadiah juga ya Rena, Ari, dari tim sesnya Rena. Nanti banyak banget hadiahnya, seru deh.
Ini tadi katanya mau ada Ariel Noah, mana kok nggak kelihatan videonya? Aku tadi menunggu loh padahal. Belum Kak. Dan aku lepas rambut dulu dong. Siap. Emang kalau Ari, ingat ada Suster Paulata ya Ada di suster sini. loh cuy. Ya, maaf suster. suster. Ya suster, maaf suster. Udah siap suster. belum buat Ariel? Maaf suster. Aku udah siap. Siap Share ya. Hati loh. Kan? Nah, itu dia. Ini soalnya kita sekarang udah mau mulai membuka pertanyaan, boleh ya, Rena, Ari? Jadi ya. ini ada 3 pertanyaan terbaik, dan nanti akan ada hadiah. Hadiahnya tadi udah diinfokan sama Eki. Nah, coba-coba kita lihat di pertanyaannya. Coba aku cek ya, apakah ada pertanyaannya. Oh, ini masih halo-halo. Oh, untuk senior topik kesehatan tuh, ada berkebun. Kayaknya banyak juga, udah ada komunitas juga ya, kayak misalnya yang suka berkebun segala macam. Nah, ini harusnya sih bisa ikutan bergabung juga di sini, ya nggak? Betul. Terus apa ya? Apa nih? Sambil aku coba lihat pertanyaannya, mungkin Ari ada yang pengen disampaikan lagi. Kenapa kita harus memilih Rena? Selain tadi background bahwa Rena memang sudah berpengalaman di bidang event, bisa merangkul banyak kalangan juga, dan cocok lah untuk alumni Tarakanita yang memang banyak angkatannya ini. Garis besarnya sih kalau menurut aku tidak semua orang itu bisa menyampaikan apa yang diinginkan. Nah, di sini Rena bisa menyampaikan, bisa membahasakan apa yang dibutuhkan oleh SMA Tarakanita 1 dan juga Initarki, komunitas-komunitas di dalamnya, dan angkatan-angkatan di dalamnya. Untuk bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih luas, bisa menjadi lebih solid. Dan yang terutama bahwa lebih sustainable. Kenapa lebih sustainable? Masa jabatannya kan cuma 3 tahun, ya kan? Nanti setelah 3 tahun terus apa? Ganti program lagi gitu. Apa namanya? Ganti environment lagi, komunitasnya ganti lagi. Nah, dia mencoba membuat selama 3 tahun itu agar lebih mudah dijalankan oleh nanti tahun keempat. Karena gini, ibaratnya nih, kalau teman-teman deh gampangnya aja ya, gini, kalau misalnya kita ngomongin soal artis luar negeri, penyanyi luar negeri yang mau konser, yang kita ingat siapa sih promotornya? Berlian Promotor gitu kan, iya kan? Apa namanya? Itu kan tapi di build dari bawah kan, sampai orang tuh nempel brandnya kan. Nah, dia mencoba selama 3 tahun itu membuat brand Tarakanita 1 dan Initarki nempel lagi di kepala orang luar gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya, gue punya anak perempuan nih, udah mau SMA, gue mau anak gue tuh bisa hidup, bisa survive. Tarki udah paling benar gitu. Setuju. Karena mengembalikan masa jayanya Tarakanita itu kan kayaknya sudah menjadi concern dari beberapa tahun terakhir ini ya kan. Karena kenapa ya kok kayaknya beda deh sama kita dulu kan kita gitu, bener kata Rena awal gitu, pokoknya kalau nggak masuknya di Tarik itu kayaknya nggak keren, tapi kok tiba-tiba ini sudah bergeser gitu. Nah, sebetulnya apa yang disajikan sama Rena programnya malam hari ini adalah mungkin ingin mengajak teman-teman yang lain supaya dengan tadi Rena kan sempat bilang caranya subtle, tapi caranya halus banget deh, bukan yang terlalu heavy branding, pokoknya masukin anaknya ke Tarakanita. Tapi kenapa alasannya? Why? Karena dengan banyaknya sekolah, pilihan juga banyak banget, kenapa harus ke Tarakanita? Cuman kan dengan komunitas yang sangat besar, dan di sini juga banyak yang sangat berhasil dan sukses di bidangnya masing-masing, harusnya ini bisa jadi komunitas yang sangat besar, yang bisa mendukung apapun yang sedang kita kerjakan sebetulnya ya. Nah, ini ada yang mau tanya sekarang, boleh di chat, boleh raise hand, silakan. Coba dimonitor, jadi cek ada hadiahnya loh. Nih Mbak, ayo senior monggo loh ditanya kira-kira mau nanya apa. Suster mungkin? Iya suster, hadiahnya bagus loh. Suster mau tanya. Masa harus di ini sih. Tapi soalnya tadi aku lihat ke kolom chat kan, di chat tuh semuanya, Rena keren, wah keren banget digital inspiration, digital channel segala macam gitu, itu semua bagus semua. Tadi ada yang nanya sih, apa namanya, nanya untuk kedua kandidat, mungkin nanti apa namanya bisa ditanya kembali ketika kandidat 2 Zoom. Tapi dia nanya, Ren, kenapa kamu nggak gabung dengan komunitas? Oh, kenapa sampai sekarang ya?
Belum bergabung karena kayaknya aku juga belum begitu tahu gitu ya selama ini gitu ya. Apalagi sih ngerasain komunitas lari gitu. Lari aja sih tahu ya, lari nih. Terus ada komunitas apa tuh, karawitan tuh aku tahu, karawitan. Terus apa, berkebun juga baru ada sekarang. Jadi kayaknya kurang dikomunikasikan sih ya, ada ini gitu loh. Jadi kenapa belum masuk dog lover? Aduh, mohon maaf nih Kak, saya tuh takut banget sama anjing Kak gitu. Tapi saya lagi mencoba mencintai anjing. Ya, jadi tapi benar-benar kalau misalnya tadi Rena dan Ari bilang ya kan ada yang komunitas karawitan, ada yang komunitas berkebun, ada komunitas macam-macam, lari lah. Tapi itu kan benar-benar semuanya benar-benar sektoral, segmented banget gitu. Mungkin kadang-kadang kayak Rena tadi ada dog lovers, ya orang takut sama anjing gitu, atau lari. Aku misalnya nggak mungkin bisa ikutan karena aku nggak bisa lari. Atau aku nggak suka, aku suka olahraga yang lain misalnya kayak gitu. Jadi itu agak sulit juga, bukan nggak mau bergabung, cuman kadang-kadang karena itu based on minat, based on hobi, jadi agak sulit juga buat kita untuk bergabung gitu kan. Nah, sementara mungkin wadah Initarki itu adalah tidak segmented, tapi justru bisa merangkul banyak sekali spektrum, ya mulai dari hobi, mulai dari kepentingan segala macam. Kayak kemarin tuh salah satu contohnya, aku sempat jadi pembicara untuk F&B. Nah, di F&B itu kan gak semuanya punya bisnis makanan dong gitu. Bahkan aku aja yang jadi pembicara di saat boleh nggak cerita tentang budgeting. Wah, aku tidak bisa tentang budgeting. Aku panggil aja orang kantor aku, boleh? Karena mbaknya nggak bisa kalau soal budgeting. Soal marketing aku bisa, tapi soal budgeting aku nggak bisa. Nah, jadi sebetulnya ini harusnya Initarki bisa menjadi sebuah jembatan untuk banyak sekali minat, untuk banyak sekali bisnis, usaha, hobi, atau apapun minat yang ada di komunitas alumni Initarki gitu. Nah, ada pertanyaan lagi mungkin? Coba kita cek dulu ya. Bikin Kak, komunitas masak udah ada kan ya? Sekarang ya? Harusnya ada nih. Nah, ini benar. Ini ada masukan sih. Ini ada masukan dari Prita. Wah, dari Boti Kitchen. Ini tadi yang bekerja sama merchant-nya Rena nih tadi. Soalnya kurang branding untuk aku kayak mesti pesan deh besok berbuka puasa nih. Untuk komunitas di Initarki, dan aku aja baru tahu saat program pasar kuliner tahun lalu. Benar. Aku juga setuju karena ini sebetulnya memang kurang emang kurang, informasinya kurang gitu, kurang dikomunikasikan dengan baik seperti tadi kata Rena gitu ya. Nah, Ren, kalau misalnya salah satu tantangannya nih kalau menurut aku yang tanya boleh nggak? Tapi aku nggak dapat hadiah nggak apa-apa. Boleh ya? Boleh. Kamu dapat panci lah, kamu dapat panci. Bisa. Bisa, pancinya yang mahal nggak apa-apa sih. Nah, sebenarnya gini, kalau misalnya tadi ngomongin soal angkatan-angkatan yang udah lebih senior kan kita udah tahu lah caranya gimana. Nah, kadang dengan era sekarang tuh aku nggak tahu udah bisa dibilang endemi atau enggak, segala macam. Nah, ya kan? Nah, siapa? Ini halo Karisa. Karisa mau tanya atau tiba-tiba? Cine tuh mau nanya, Francine mau nanya. Cine mau nanya. Boleh. Silakan Cine. Ini ayo. Boleh dong. Malam semuanya. Selamat malam, silakan. Sebenarnya pertanyaan pertama belum terjawab tadi. Arielnya mana gitu. Kabar Bu. Itu pertanyaan pertama. Sabar. Akan hadir. Oke. Nah, terkait dengan program kerja yang UMKM-nya itu keren banget, Rena. Sangat-sangat dukung dan applicable banget gitu. Nah, mungkin ada satu pertanyaan dari saya, bisa juga nggak sekaligus mempromosikan para pedagang di kantin sekolah kita yang sekarang ada atau yang dulu pernah waktu zaman-zaman kita masih sekolah gitu, termasuk yang ada di sekitaran sekolah gitu, yang jajanan-jajanan legendaris zaman kita dulu gitu. Nah, itu mungkin bisa juga dibantu dipromosikan nggak di program ini kita ini? Ya. Kok ini kita salah, Initarki? Bisa aku jawab ya, bisa banget Cine. Makanya ini tuh salah satu contoh gitu ya, kenapa tadi aku tuh bikin dapatkan diskon menarik dengan kode Rena for Initarki. Itu tuh sebenarnya pancingan tuh. Pancingan nanti tuh next time
kita bisa tuh bikin dengan kode ini Tarki, kita kerjasama sama merchant-merchant sebanyak-banyaknya, mau Holy Cow, mau apa, pokoknya sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan diskon gitu. Itu salah satu campaign yang menarik juga. Dan nanti kalau ibu-ibu yang pada jualan atau bapak-bapak deket area sekolahan juga boleh banget ikut. That's why makanya selalu kan kalau aku tadi ngomong ya, kita tuh udah harus membuat mindset kita tuh setiap event, setiap kegiatan tuh harus ada 2 nih. Kita mau arahnya kemana? Mau arahnya internal dulu atau mau arahnya untuk keluar gitu. Nah, dengan ada dua cabang ini tuh bisa di-create berbagai macam kegiatan yang menarik gitu. Mau bazar kayak mau festival, mau apapun gitu. Tapi harus jelas dulu tujuan dari kegiatan ini mau yang kanan apa yang kiri nih. Yang kiri ya udah ayo, mau yang mana yang kanan ya udah ayo gitu. Tapi harus jelas dulu supaya komunikasinya dapat. Supaya kita bikin satu event tuh udah tertujunya jelas. Oh, ini mau buat publik gitu. Oh, ini mau buat internal. Gitu sih. Jadi nggak ngawang gitu. Jadi dua-duanya itu akan dapat gitu. Oke, cakep banget jawabannya. Aku pilih nomor 1. Thank you. Nih Karisa mau nanya nih. Oke, tadi Suster Pauleta juga mau nanya katanya, coba sebelum Karisa, Suster. coba kita ke Suster dulu, boleh ya? Oke, Karisa tunggu ya, sebentar ya. Mohon bersabar. Nah, Suster silakan Terima kasih. Ya, silakan Suster. Suara saya terdengar tidak ya? Terdengar yang jelas. Merdu banget, Suster, merdu. Bagus. Ini di sini katanya low internet saya. Baik. Aman. Tadi bagus sekali tadi pemaparan dari Kak Rena ya, terima kasih dan membanggakan, keren dan inspiratif. Kekinian begitu ya Kak Rena ya. Nah, pertanyaan saya, tujuan dari semua kegiatan di SMA Tarakanita itu adalah untuk menarik sebanyak-banyaknya putri-putri yang ingin bersekolah di SMA Tarakanita 1 supaya keren seperti kakak-kakak yang ada di room Zoom ini, keren semua ya. Nah, apa kira-kira event yang cocok dan sesuai untuk adik-adiknya yang masih duduk di bangku SMA Tarakanita 1 saat ini, yang bisa didukung oleh kakak-kakak ini Tarki yang nanti apabila Rena terpilih menjadi ketua, apa yang akan didukung oleh Rena untuk adik-adiknya? Terima kasih. Ya, Suster. Terima kasih banyak, Suster. Nah, Ren, ini kan Rena, Ari, dan kita semua di sini kan ibu-ibu juga ya, gitu. Kita pasti tahu dong kalau mau milih sekolah, apakah ini akan berdampak baik untuk masa depannya? Pasti dong gitu. Nah, makanya concern dari Suster Pauleta pasti gitu. Jadi apa nih gitu? Kalau misalnya kelihatan alumninya keren, tapi kan apakah itu cukup untuk bisa menarik orang tua murid mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah Tarakanita gitu ya, Suster ya. Jadi kira-kira apa nih? Kalau buat langsung ke targetnya nih, tadi Rena bolak-balik soalnya udah ngomong nih, kalau kita mau bikin program harus jelas targetnya siapa. Nah, kalau buat adik-adiknya itu apa? Buat orang tua nih untuk menggerakkan, ayo kamu sekolahnya di SMA Tarakanita 1 aja deh gitu. Kira-kira apa Ren yang kepikiran? Ya, aku sih kepikiran banget gini ya. Memang juga kebetulan anak aku kan mau masuk SMA gitu ya. Tapi kenapa gitu ya? Selalu kita kok jadi kekurangan murid, terus jadi apa tuh Suster banyak yang nggak melirik Tarki gitu sekarang gitu ya. Karena kalau menurut aku ya yang utama adalah para alumni Tarki yang angkatan 2000 sekian yang ke atas ya, maksudnya yang mendekati sekarang, itu kan banyak yang contoh ya Lizzy yang makeup tuh Lizzy Para. Nah, itu kan banyak juga yang nggak tahu kalau itu tuh lulusan Tarki gitu. Nah, jadi memang sudah waktunya nih kita database, ayo kita lengkapin, kita isi lagi gitu ya angkatan-angkatan yang udah sekarang nih 2000-an, 2015 lah atau 2010 ke atas gitu ya, kita isi lagi, kita lengkapin lagi, kita tampilin. Ini mereka lulusan Tarki di angkatan 2010 ini sekarang sudah jadi apa sih? Sekarang tuh kuliah ngambil apa? Oh, ngambilnya udah banyak yang pada nggak ngambil desain atau marketing, ngambilnya apa? Digital apalah. Oh, pokoknya ada digitalnya lah gitu. Nah, itu yang harus kita keluarkan, yang harus kita tampilkan
ke mana? Ke masyarakat luar juga gitu loh. Oh, si Lizzy nih ternyata hebat banget dia di umur sekian, dia sudah punya satu bisnis, pemikirannya hebat. Dia lulusan Tarki. Nah, itu tuh yang pasti akan membuat anak-anak zaman sekarang, Suster, balik lagi bukan nonton TV, mereka nontonnya YouTube, TikTok, IG yang dilihat. Jadi itu yang harus kita push. Kenapa makanya saya bilang wanita inspiratif itu harus keluar dari yang angkatan senior sampai yang terakhir lulus itu sudah harus ada di dalam channel kita supaya apa? Anak-anak kita terutama ya yang seumuran mau SMA ini atau yang masih SMP, dia bisa tahu, oh yang lulusan ini nih ternyata Mam, ini tuh lulusan Tarki, aku mau deh Mam. Nah, itu tuh yang harus kita dapetin. Sekarang kan kayaknya nggak keluar gitu loh, yang alumni-alumni yang muda-muda ya yang sekarang. Nah, kalau untuk adik-adik, Suster, balik lagi karena saya memang basicnya event gitu ya, saya pengen sekali ngidupin lagi pensi gitu ya. Walaupun saya tahu sekarang dengan kondisi new normal, kita akan mengikuti beberapa proses untuk protokol kesehatan, tapi saya yakin nanti misalnya tahun depan gitu kita sudah bisa bikin satu pensi yang benar-benar kita ayo dong bikin kayak dulu gitu ya. Gue walaupun bukan OSIS, saya bukan OSIS, tapi saya cuma ngejaga tiketing aja waktu dulu tuh saya bangga banget gitu ya. Apalagi bekerja sama teman-teman PL yang jadi bodyguard kita yang kita suruh-suruh angkatin dong, angkatin dus dong, angkatin ini ya nggak sih. Jadi itu pensi yang dulu kebanggaan kita itu kayaknya harus ada lagi. Ayo aku mau banget dan aku yakin Ari, Kak Lucy semua yang bergerak di bidang entertainment gitu ya, dan teman-teman kakak-kakak kita yang bisa memberikan link untuk sponsorship, ayo kita bikin satu konsep yang menarik dengan budget yang menarik juga supaya bisa dibiayain sama sponsor-sponsor. Dan aku mau banget Suster untuk ngebimbing gimana caranya membuat satu konsep event, pensi, gimana caranya ngebikin proposal untuk sponsorship yang menarik ke teman-teman sponsor lainnya. Itu harus ada sih, karena itu corongnya tuh. Pensi untuk adik-adik sekarang itu corongnya gitu. Oke, wah cakep. Sudah cukup menjawab, Suster? Oke, sementara cukup. Terima kasih banyak. Dan terima kasih. Seandainya terpilih, nanti di bulan Oktober adik-adiknya ada acara, mohon didukung ya. Siap, oh, boleh, pasti. Tidak terpilih pun saya juga mendukung, Suster. Ari, ada yang pengen ditambahin? Silakan. Terima kasih, Suster. Thank you, Suster. Aku mau highlight aja jawabannya Rena. Aku supaya semua orang, semua yang dengar di ruang Zoom ini ngeh gitu bahwa perempuan ini dia nggak ngambang-ngambang gitu. Pertanyaan ini dia akan jawab dengan ini. Pertanyaan ini dia akan jawab dengan ini. Enggak. Dia akan balikin lagi ke programnya. Rena nggak akan memperlebar programnya, yang dia udah punya blueprintnya, di situ dia akan tebelin. Gua rasa itu adalah cara orang kerja dengan benar. Dia nggak akan melebarkan blueprintnya, dia akan terus jalan dengan blueprint yang dia punya gitu. Jadi nggak akan kemana-mana gitu, lebih terkonsentrasi. Dan menjawab pertanyaan Suster tadi juga, gue suka idenya Rena karena kayak gini deh. Lizzy Para tuh bisa dibilang tanu-taneke untuk anak-anak zaman sekarang gitu ya. Dan anak-anak zaman sekarang mereka tuh nyari informasi tuh udah nggak kayak zaman kita dulu. Mereka tuh datang ke Idea Fest, ke festival-festival yang menurut mereka informatif. Dan kita bisa loh ngelakuin itu gitu. Tinggal terpampang nyata pembicaranya siapa. Ada Lizzy Para, beauty blogger, content creator, itu semua anak TikTokers, semua anak content creator wannabe di Instagram, di YouTube pasti akan hadir gitu. Dan kalau misalnya anaknya nggak hadir, ibunya get aja anaknya, tarik, suruh hadir. Ya. Kita bisa bikin kayak TED Talks gitu kali ya, tapi edisi Tarakanita gitu kan, edisi alumni Tarakanita. Bagus banget ini sebenarnya. Ini Tarki Talks. Bener, ini Tarki Talks, bener. Ya tapi bener, Suster gitu. Aku juga kalau aku boleh aku tuh berapa kali loh ketemu waktu aku lagi sepedahan, ketemu ada komunitas sepeda dari sekolah sebelah gitu kan. Mereka udah bikin jersey segala macam. Anak Tarkinya nggak ada. Aku iya juga ya. Terus
waktu itu aku vaksinasi gitu kan, aku vaksinasi di sekolah sebelah juga. Di situ aku juga mulai bertanya, kemana ya alumni-alumni Tarakanita gitu. Padahal kan kita juga pasti banyak, tapi kenapa kita tidak bisa terkoneksi? Nah, harusnya memang Initarki bisa menjadi wadah yang luar biasa untuk bisa memberikan koneksi lagi semua, menghubungkan alumni-alumni Tarakanita yang ya itu ya kayak Lizzie Para pada nggak tahu ternyata dia lulusan Tarakanita, atau si A, si B, si C yang ternyata dia tuh ternyata anak Tarakanita loh dulunya gitu. Dan ini bisa sebetulnya menjadi salah satu daya jual dari SMA Tarakanita 1. Jadi di saat masuk bukan hanya soal pendidikannya yang bagus, tapi selepas dari situ, suster, kita mungkin bisa memberikan highlights. Oh, ternyata lepas dari SMA Tarakanita 1, mereka bisa bekerja di bidang ini, mereka udah ada yang jadi ini. Jadi kelihatan karir path-nya mulai dari sebelum masuk. Karena orang tua kan biasanya yang jadi pemikiran utama menentukan keputusan anaknya sekolah di mana pasti kan adalah networknya gimana ya nanti sekolah ini gitu. Nah, network menurut aku adalah salah satu hal penting untuk memilih sekolah. Jadi bukan hanya sekolahnya bagus atau nggak bagus, sekolah mah pasti bagus lah gitu. Yakin pasti akan memberikan program terbaik. Tapi komunitas Initarki harusnya bisa menjadi daya jual tambahan, yaitu memberikan network setelah lulus dari SMA Tarakanita 1 gitu. Mudah-mudahan sih kedua kandidat ini bisa memberikan ini ya sebetulnya daya jual tambahan buat SMA Tarakanita 1. Nah tadi ada Karisa, mana Karisa tadi yang sudah menunggu? Ini pertanyaan terakhir kali ya, kita bisa lanjut sampai jam 10 malam, nanti ngantuk kita semua kan. Karisa masih ada kan di sini? Halo, Karisa. Karisa jangan ngambek sayang. Enggak ngambek, ketiduran mungkin. Enggak, tadi kepencet Kak, maaf. Hai sayangku. Gitu. Kamu mau nanya enggak atau sekedar kepencet aja nih? Udah ngorek-ngorek di otak, nggak ada kepala, nggak ada pertanyaan Kak. Ada serem banget nggak ada kepala. Serem ya, juga ya. Oke. Baik, Thank terima kasih banyak. Thank you. Oh, ada Tarki Cycle Community. Iya, berarti ketemu tempat goesnya nggak bareng aku, sayang nih. Nah, terus ada lagi apa? Ini banyak yang ngasih ide sih sebenarnya kalau di sini ya. Banyak yang memberikan ide ke Rena, ke Ari juga nih, Ri, gitu. Banyakin talk show dong di IG Live mungkin atau Zoom yang membangun pribadi dan usaha, benar. Terus apalagi nih? Dia sesuai dengan programnya Rena deh, pokoknya ada yang pertanyaan. Oh, ini banyak yang ini. Kalau ada alumni mau bikin film semi documentary, support nggak? Tuh. Jadi kalau misalnya nih, kadang-kadang banyak yang inisiasi datangnya, ini gue yang tanya deh jadi. Ya. Ada inisiasi yang datang dari alumni-alumni. Gue mau bikin ini nih, Rena bisa support apa dari timnya Rena gitu. Nah, kayak gitu terbuka nggak sih? Atau mungkin kita ngikutin aja, udah Rena mau bikin program apa, kita ngikutin aja. Atau mungkin boleh kita memberikan inisiasi dan Rena akan membantu untuk mewujudkan inisiasi tersebut. Kalau sih aku seneng banget tuh kalau kita sampai bisa kayak gitu ya. Itu yang tadi kan tadi aku jelasin tuh yang perangkatan. Yuk mau bikin event apa kan nggak harus dari kita juga gitu. Jadi kalian pengen event apa, coba nanti kita bisa bantu konsepin gitu. Nah itu tuh harus sih kalau menurut aku. Jangan cuman dari kamu aja gitu ya. Maksudnya kalau aku kepilih ya jadi cuman dari ketua aja gitu. Tapi dari semuanya mau bikin event apa gitu. Oke, baik. Nah, itu pertanyaan aku deh. Dia pengen dapat hadiah ya. Soalnya yang lain tuh kayaknya mau dong. Mau dong. Bagus banget sih. Buku apa? Mas Buku apa, Ren? Yori Sebastian. Kasih tuh. Banget. Dia juga kasih message. Kece. Aku mau banget. Tapi kalau tadi ada yang mau bertanya, boleh loh. Aku dengan rela memberikan jatah buku aku. Kita video dulu yuk. Kalau sih video dulu dong satu lagi. Oh ya, ada ya? Beneran? Ada nggak sih, Ri? Salah ya? Oh, nggak ada nggak? Ada. Jackie. Beneran. Play Jackie. Mana? Coba. Jackie play. Jeng. Hai semua teman-temannya Rena. Hai, saya Once Metro. Rena for Initarki. Cici Rena 97 for Initarki. Hai Initarki, pilih nomor 1 Angela Rena Santoso. Bye. Ya, selingan ya.
Iya, berbahagialah buat kalian yang bertahan sampai akhir acara ya kan. Jadi bisa lihat nih bobonya enak nanti malam ya nggak? Ini kalau di Pulau Raya ya, zaman dulu angkatan gue ya, udah langsung kedengeran suara dari intercom. Kalian wanita-wanita. Udah pasti kita tidak punya harga diri katanya. Ya, memang sudah agak nggak punya sih. Ya, sudahlah ya. Terima kasih banyak loh. Tapi sebelum kita undang public figure ke sekolah, ya ampun. Alumni Nitarki itu banyak banget loh yang public figure, tinggal pilih aja sebenarnya ya kan. Dan sebenarnya kalau aku boleh kasih tips gitu ya, di antara sekarang kan bener kata Rena, kata Ari, anak-anak zaman sekarang, kalau tadi concernnya Suster Pauletta adalah, aduh gimana dong, kan sekarang kayaknya sekolah-sekolah yang lain tuh, pengennya sekolah yang IB lah, pengen international school lah, pengen apalah gitu. Jadi sekarang apa yang bisa menjadi Tarki ini menjadi pilihan. Nah sebetulnya dengan era digital yang Rena tawarkan tadi, di saat semua anak-anak tuh fokusnya ke IG, ke TikTok, ke YouTube segala macam, dan era yang lagi membanjir sekarang tuh kan flexing-flexingan ya. Jadi sebetulnya ini Tarki itu bisa menjadi sarana flexing network, bahwa betapa luar biasanya alumni-alumni Tarakanita, dan itu yang seharusnya kita bisa flexingin gitu tuh, anak Tarki kan tuh, kan anak Tarkinya juga anak Tarki kan, nah itu tuh harusnya menjadi, iya nggak sih, jadi bukan penting banget. Aku punya mobil apa segala macam, enggak, justru sebenarnya kita flexingnya adalah kita itu menjadi sarana kolaborasi, karena itu adalah kekuatan kita sebenarnya. Kita nggak akan bisa jadi apa-apa kalau kita nggak mau kolaborasi loh, gitu. Kita nggak bisa gede sendiri, kita nggak bisa menjadi pebisnis yang kuat, kita nggak bisa jadi seseorang yang luar biasa tanpa adanya kolaborasi. Gitu kali ya Rena ya, Ari? Betul banget Kak, harus seperti itu sih. Betul. Nah, Oke. Nah baik, nah kita sebelum kita tutup acara hari ini, kita boleh foto dulu dong? Mau dong. Nanti Mau kalau dong. foto baru kita pasangin lagi video Boril ya. Ada lagi. Puter lagi. Oh ya ampun, boleh deh. Aku juga nggak keberatan kok. Coba sebelum aku tutup acara, kita foto-foto dulu. Silakan kepada panitia. Dinyalain dong, teman-teman, kameranya. Mau touch up dulu boleh. Kita tungguin. Mbak Ila bisa kali nyalain kameranya. Ayo. Nah. Mejeng bareng. Ayo Kak Vera. Halo Rena, mejeng bareng kita. Iya dong, harus. Harus, wajib itu Rena. Hai Kak. Oke, silakan. Aba-abanya siapa nih yang mau foto? Jackie ya? Jackie. Silakan Jackie. Oke. Hai Putri. Oke, ada berapa slide nih ya? Ada 4 slide. Slide pertama ya. Oke. Slide pertama 1, 2, 3. Sebentar ya. Bilangnya ada 40 slide dong Ki. Kesannya tuh yang nonton kita ribuan. Tuh nggak bisa habis ya kan? Slide kedua 1, 2, 3. Slide ketiga 1, 2, 3. Slide ke-40 1, 2. Hayal-hayal. Sip. Oke, udah. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Rena, Ari, good luck buat pemilihannya. Ini aku bilang sangat breakthrough, seru banget karena benar-benar pakai ada kode diskon segala macam, udah menggandeng merchant, itu luar biasa loh menurut aku. Sebuah inovasi yang luar biasa. Jadi menurut aku kita bisa memanfaatkan apa yang memang sekarang sedang terjadi. Semua serba digital, semua serba menggunakan teknologi, dan Rena sepertinya memang ini akan dijadikan kekuatan Rena untuk bisa menggandeng alumni Unitarki yang sangat beragam dan sangat spektrum umurnya banyak sekali. Dan mudah-mudahan ini bisa lebih memperkuat lagi dan juga bisa membawa semakin dikenal gitu, bukan hanya mempererat bonding kita sesama alumni Tarakanita 1, tapi juga bisa di luar sana menjadi display yang sangat bagus bahwa ini adalah alumni SMA Tarakanita 1 yang sudah menjadi orang-orang yang luar biasa, yang inspiratif, dan tentunya masih bisa memberikan kontribusi kepada sekolahnya, kepada alma maternya. Seru banget, terima kasih banyak Rena, thank you so much. Aku senang banget bisa ngobrol sama Rena sama Ari malam hari ini, seru banget. Ada Suster Pauletta, terima kasih juga. Jangan lupa screen capture
Jangan lupa sampai akhir acara ini ya, pokoknya terus dikirimkan ke WhatsApp-nya. Jadi tadi opening-nya, closing-nya, pastikan bahwa memang sudah melihat videonya Mas Ariel tadi. Mas Ariel. Manis banget kalau udah ngomongin Ariel. Nah, jadi terima kasih banyak sekali lagi buat semua yang sudah bergabung. Salah satu sifat trademark Alumni Tarki adalah fair and open-minded. Nah, itu paling penting. Jadi demi membuka pikiran kita supaya kita bisa menimbang-nimbang dengan adil kandidat mana, apakah Rena hari ini dengan segala macam pemaparannya yang luar biasa dan juga sangat membuka pikiran kita malam hari ini dan memanfaatkan kemajuan teknologi. Nah, kita juga akan ngobrol sama kandidat yang selanjutnya. Hari Rabu tanggal 13 April 2022 jam 19.30. Nah, ini kandidat nomor 2 adalah Andini dari angkatan 99. Wah, ini kayaknya bersaing ketat nih Rena sama Andini. Seru deh pokoknya. Aku aja kayaknya mengikuti banget dan deg-degan sendiri gitu kan. Ini ada tim sesi juga udah hadir di sini, ada Unico tuh udah hadir. Terima kasih juga, dan yang paling penting nanti kita sudah saatnya mendaftarkan diri juga untuk jadi pemilih. Jangan lupa harus mendaftarkan diri. Your vote matters, your vote counts, every vote matters. Oke? Terima kasih banyak sekali lagi buat semua yang sudah hadir dan berpartisipasi malam hari ini. Pantau terus semua update-nya dari info panitia di WA group, sosial media, grup-grup kelas. Biasanya kan juga tuh banyak banget ya. Jangan lupa vote, jangan lupa ini. Aku beruntung sekali angkatan aku punya ketua kelas yang sangat rajin, Rika, yang dari dulu jadi ketua kelas sampai sekarang jadi ketua kelas. Betul. Nah, terima kasih. Selamat malam. Sehat-sehat semua. Rena, thank you. Good luck untuk kampanyenya. Aku udah follow juga barusan di Instagram. Thank you. Terima kasih semuanya, kakak-kakak. Thank you semua. Selamat malam. Thank you, Selamat Ari. malam. Lucy keren, Lucy keren. Terima kasih banyak, Mbak. Thank you. Nanti pemenang gimana ngumuminnya? Sehat selalu. Oke, pengumuman pemenang nanti akan dihubungi sama panitia ya, berarti ya. Terus screenshotnya dikirim kemana? Screenshot. Screenshotnya ke WhatsApp tadi Mbak, di chat box sudah ada nomor WhatsApp-nya, atau mungkin nanti akan diulang lagi ya nomor WhatsApp-nya dikirimkan. Nanti ini belum ditutup, jadi silakan bisa dilihat. Nah, ini udah sudah diumumkan di chat ya. Nah, ini udah diumumkan minta Boril di chat. lagi tuh, Boril. Boleh buat penutup ya. Silakan. Kalau yang mau live juga silakan. Terima kasih banyak. Terima Sekali kasih. lagi. Sampai ketemu lagi. Thank you kakak-kakak. Good night. Thank you. God bless you. Semuanya ya. Semuanya. Sukses Rena. Terima kasih kakak. Tuh, Boril. Oh no, oh no. Kalau ada mimpi ya. Hai semua teman-temannya Rena. Hai semua teman-temannya Rena. Hai teman-temannya Rena. Kak Modi. Teman-temannya Rena. Kak Prita. Hai semua teman-temannya Rena. Kak Vera, bye-bye. Bye. Kak Boril. Kak Wit, anak Kak Wit. Dik Halo Eki. Cica. Aku kalau. Aku Ini acara Dewas minta MC-nya Boril ya. Iya, MC Boril. Bisa Kak. Nanti. Acara Dewas MC-nya Boril bisa kacau nanti kalau mau dia sama Kak Cica itu kacau. Langsung lupa. Hai Kak Cica. Kak Cica Hidayah.